Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwasanya saya agak sedikit agak sedikit terganggu di salah satu menu yang ada di Sister BKD ini, yang menurut saya itu akan sedikit mempersulit asesor untuk mengetahui posisi sebenarnya publikasi kita itu seperti apa, apakah yang disyaratkan sesuai dengan perundang-undangan atau enggak. Contohnya misalnya begini, seperti pada video-video saya sebelumnya terkait dengan perubahan POBKD yang terbaru, di mana khusus untuk kewajiban khusus bagi dosen-dosen yang saat ini posisinya sudah lektor kepala ataupun bahkan profesor, itu kan khusus untuk lektor kepala itu kan minimal dia harus publikasi di jurnal nasional Sinta 1 ataupun Sinta 2. Kan minimal itu ya, atau bahkan di jurnal internasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sebagian besar asesor kita untuk BKD itu kan ini semuanya sudah senior-senior. Oleh karena itu saya juga berasumsi, karena saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa terkadang mereka itu kesulitan untuk menilai BKD teman-teman, BKD Bapak Ibu itu ketika posisi jurnal tersebut itu tidak diketahui bahwa ini adalah publikasi di Sinta 2 misalnya, atau Sinta 1, atau ini adalah jurnal internasional bereputasi. Itu akan akan mempersulit para asesor yang sudah senior-senior ini. Nah, meskipun ketika misalnya kita tarik kesimpulan itu adalah secara otomatis sister ini sudah membaca bahwa ini adalah yang disyaratkan, yang sudah memenuhi perundang-undangan, ini yang belum memenuhi. Tetapi bagi saya, karena ini adalah saya membuat video ini semata-mata untuk membantu para asesor biar mereka lebih mudah mengoreksi atau menilai BKD teman-teman atau Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi awal-awal, bahwa satu menu yang saya maksud itu ada di menu publikasi ini ya. Kenapa demikian? Misalnya contohnya begini, saya posisinya katakanlah saya sudah lektor kepala gitu. Maka yang disyaratkan itu untuk di dalam BKD adalah minimal Sinta 2 atau Sinta 1 misalnya. Nah, ketika saya sudah memiliki publikasi di Sinta 2, kemudian saya upload ke sini ya, saya tambahkan misalnya. Nah, saya tambahkan di sini satu menu itu tidak membuat atau tidak dibuatkan bahwa ini loh, untuk yang Sinta 2, ini untuk yang Sinta 1, ini untuk yang Sinta 3, ini 4, dan seterusnya gitu. Ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita lihat menu penelitian, kemudian yang menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya ini. Nah, di sini kalau kita lihat, itu tidak ada menu yang khusus untuk Sinta 1, 2, 3. Ini hanya tertulis misalnya begini, hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti. Nah, ini kan bisa dikatakan tanda tanya besar ya. Kalau itu ketika asesor itu menilai bahwa oh ini adalah Sinta 3, ini tidak boleh ditarik sebagai kewajiban khusus, meskipun di sistem sister itu sudah terbaca otomatis. Tetapi ketika asesor itu mau menilai luaran publikasi itu posisinya, artinya kita mengecek jurnalnya, apakah itu benar-benar Sinta 2 atau Sinta 1 ataupun yang Sinta-Sinta lainnya itulah, apakah itu benar. Nah, itu kan butuh waktu lagi, kemudian butuh usaha, butuh keahlian khusus untuk mengetahui Sinta tersebut, publikasi tersebut. Apalagi sudah kita ketahui bahwa sebagian besar asesor kita itu adalah yang sudah senior dan pemahaman tentang ilmu IT-nya itu sudah semakin berkurang. Apalagi yang akan dinilai itu bukan cuma satu dosen,
kan banyak ya, ada 5 dosen lah, 6 dosen atau bahkan lebih. Nah, kalau kita lihat di sini pada menu ini, kalau kita lihat pada menu ini, kenapa kok di sister ini tidak dibikin sub menu gitu loh? Ketika misalnya ngeklik kayak seperti ini tadi ya, kalau seperti ini, kemudian kita misalnya mengklik yang publikasi Jurnal Nasional Terkait Kemenristek ini, kenapa kalau kita misalnya mengklik begini itu tidak keluar menu untuk misalnya, oh ini yang Sinta 1, ini yang Sinta 2, oh ini yang Sinta 3, ini yang Sinta 4. Kalau dibuatkan semacam itu jauh akan lebih mudah oleh asesor menilai BKD. Jadi kita lebih kepada satu, efisiensi waktu, kedua, mempermudahkan mereka untuk tidak harus selalu mengecek di jurnalnya secara langsung gitu, mencari linknya secara langsung. Apalagi masih banyak ya, kemarin saya coba menginput salah satu kinerja dosen senior itu yang sudah publikasi di Sinta 2, ketika saya klik sertifikatnya, yang di situ ditampilkan sertifikatnya, ketika saya klik, itu malah tidak bisa keluar. Itu kan bisa menjadi tanda tanya besar bahwa apakah masih aktif ini Sintanya ini. Ya, jangan-jangan dia sudah expired. Pengelola jurnal itu juga belum tentu mengupdate informasi tersebut. Karena itu kan menjadi daya tarik biar orang, ayo nulis di jurnal saya. Nah, semacam itu. Padahal kita juga belum tahu bahwa masa aktifnya Sinta tersebut itu sampai berapa lama. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus untuk saya ya. Saya berbicara di sini semata-mata hanya untuk membantu para asesor yang sudah berumur ya, yang sudah senior. Coba deh kalau misalnya menu ini khusus menu ini aja deh. Khusus menu yang terakreditasi Kemenristek DT ini dibuat per sub menu lagi khusus untuk Sinta. Karena itu juga akan memudahkan dosen-dosen yang lain ya, yang tidak belum asesor ya, yang belum menjadi asesor untuk menginputkan ininya, menginputkan publikasinya di sister tersebut. Kan itu jauh akan lebih mudah gitu ya. Kita tidak perlu, karena ini ambigu besar ini ya. Kalau misalnya asesornya sedikit ini aja ya, sedikit tidak concern gitu ya, bisa saja yang Sinta 3 dijadikan ini, malah dijadikan kewajiban khusus untuk lektor kepala ya, meskipun sebenarnya secara sistem itu sister sudah membacanya, tapi kan butuh waktu untuk mengecek jurnal tersebut ya. Tapi kalau seandainya ini sudah dibuatkan menu sesuai dengan ini, itu jauh lebih mempermudah teman-teman asesor ya. Saya berbicara di sini ya bukan berarti saya asesor, bukan, tetapi saya sering juga membantu teman-teman asesor BKD untuk melihatkan, untuk menilai ya, terutama khusus untuk yang disesuai dengan kewajiban khusus ya, kewajiban khusus. Nah, itu yang saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini viral, kemudian bisa dilihat oleh banyak orang, dan mungkin kedepannya sister akan diperbaiki sesuai dengan tentunya bukan harapan saya yakin ini harapan semua dosen-dosen, terutama para asesor ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.